Yaman bongkar jaringan mata-mata terkait AS dan Israel. استغل عناصر شبكة التجسس الأمريكية الإسرائيلية والضباط الأمريكيون صفاتهم الوظيفية في السفارة الأمريكية لتنفيذ الأنشطة التجسسية والتخريبية. Pasukan keamanan Yaman mengumumkan penemuan jaringan mata-mata besar yang dioperasikan Badan Intelijen Amerika Serikat, AS, dan Israel. Kabar itu dilaporkan jaringan berita Lebanon Al-Mayadeen. Para pejabat mengungkapkan jaringan tersebut telah aktif di berbagai lembaga di Yaman sejak 2015. Ganggu stabilitas Yaman dalam pernyataan yang disiarkan di televisi, Kepala Badan Keamanan dan Intelijen Yaman Mayor Jenderal Abdul Hakim Hashem Al-Haiwani pada Senin menyatakan, jaringan yang terbongkar tersebut mengumpulkan informasi penting di berbagai bidang dan melakukan operasi mata-mata langsung untuk badan intelijen musuh guna memperoleh informasi rahasia dan kedaulatan. Aparat keamanan melaporkan jaringan tersebut mengumpulkan informasi penting di berbagai sektor dan meneruskannya ke badan intelijen musuh. Pengumpulan data tersebut diduga memengaruhi para pengambil keputusan, menyusup ke badan-badan negara, dan merekrut pejabat dalam pemerintahan Yaman. Menurut pernyataan resmi, jaringan mata-mata tersebut bertujuan mengganggu stabilitas ekonomi Yaman melalui pengumpulan informasi dan sabotase. Ansarallah atau Houthi juga menyalahkan jaringan intelijen ini karena merusak sektor pertanian dengan meningkatkan serangan hama, sehingga meningkatkan impor pertanian dan meningkatkan ketergantungan Yaman pada pihak asing. Jaringan ini dilaporkan menargetkan kesehatan masyarakat Yaman dengan menyebarkan penyakit dan merusak sistem pendidikan dengan mempromosikan korupsi moral. Selain itu, menurut Al-Haiwani, jaringan mata-mata tersebut memberikan intelijen militer kepada badan-badan Amerika dan Israel untuk melemahkan pasukan keamanan Yaman dan mengurangi kemampuannya. Pernyataan tersebut menekankan jaringan tersebut mendukung agresi terhadap Yaman dengan memasok informasi militer kepada musuh, sehingga menghambat pembangunan militer negara tersebut selama beberapa tahun terakhir. Yaman mengumumkan rincian lebih lanjut tentang jaringan dan operasinya akan diungkapkan dalam beberapa hari mendatang. Awal tahun ini, pada awal Mei, anggota sel Ammar Afash, yang juga dikenal sebagai kelompok mata-mata, Force 400, ditangkap Dinas Keamanan Yaman dengan dukungan dari Kementerian Pertahanan. Dipimpin oleh Ammar Afash, mata-mata yang telah lama diburu itu dituduh memata-matai untuk Amerika Serikat dan Israel. Memantau situs militer menurut kantor berita Sabah Yaman, anggota sel tersebut direkrut untuk mengumpulkan informasi dan memantau situs milik pasukan keamanan Yaman di pantai barat Yaman. Menyusul pengumuman Yaman tentang operasi untuk mendukung rakyat Palestina dan tindakan terhadap target Israel di Laut Merah dan Laut Arab di tengah agresi AS Inggris, peningkatan upaya intelijen oleh musuh-musuh Yaman terdeteksi. Yaman berhasil melaksanakan pengepungan maritim terhadap Israel, meskipun ada beberapa upaya oleh AS, Inggris, dan operasi Angkatan Laut Gabungan untuk mengakhirinya. Yaman memperluas operasinya untuk menargetkan pelabuhan Israel, kapal-kapal Israel, dan kapal-kapal AS dan Inggris yang bertujuan menghalangi operasi Yaman. Operasi intelijen yang diarahkan terhadap Yaman melalui Force 400 diintensifkan setelah intelijen AS dan Inggris gagal menemukan lokasi peluncuran Yaman yang digunakan untuk menargetkan WMM Al-Rashrash, Eilat, serta kapal perang AS dan Inggris. Koresponden Al-Mayadeen di sana melaporkan rincian kegiatan jaringan intelijen akan terungkap secara bertahap karena berbagai berkas yang ditanganinya.
Jaringan intelijen yang dibongkar tersebut dilaporkan terkait langsung dengan Mossad dan Dinas Intelijen Amerika dan bekerja pada isu-isu strategis jangka panjang. Seorang tersangka mata-mata Zionis Israel ditangkap oleh Badan Keamanan Iran di Provinsi Barat Laut Ardabil, kata pihak berwenang setempat. Jalal Afaghi, jaksa penuntut umum di Ardabil, mengatakan pada Rabu 5 Juni malam bahwa tersangka dicari oleh Kementerian Intelijen Iran dan bekerja untuk Badan Intelijen Zionis Israel, Mossad. Anadolu Agency melaporkannya. Dia mengatakan tersangka berasal dari salah satu provinsi di selatan Iran dan telah melakukan perjalanan ke banyak provinsi untuk menghindari pengawasan. Afaghi mengatakan tersangka akhirnya berencana meninggalkan negara itu tetapi ditangkap dalam sebuah penyergapan di provinsi perbatasan. Menurut pejabat Iran, tersangka melakukan kontak dengan perwira tinggi Mossad melalui salah satu jaringan media sosial dan akan mengumpulkan informasi untuk mereka. Pengumuman penangkapan tersebut disampaikan beberapa jam setelah Komandan Tertinggi Korps Garda Revolusi Islam, IRGC, Jenderal Hossein Salami, bersumpah akan membalas dendam atas pembunuhan seorang penasihat militer di Suriah. Jenderal Salami mengatakan Israel akan membayar darah prajurit IRGC Said Abyar, yang tewas dalam serangan udara di barat laut Suriah, dekat Aleppo, pada Senin. Iran menyalahkan Israel atas serangan itu. Badan-badan keamanan dan intelijen Iran dalam beberapa tahun terakhir telah berulang kali menangkap orang-orang yang dituduh melakukan misi mata-mata untuk Israel. Pada bulan Januari, 4 orang yang diduga bekerja untuk Badan Intelijen Israel dieksekusi, 2 tahun setelah penangkapan mereka sehubungan dengan operasi pemboman di Provinsi Isfahan Tengah. Beberapa pekan sebelumnya, 4 anggota tim sabotase yang diduga terkait dengan Mossad juga dieksekusi. Keempat pria tersebut, menurut pejabat kehakiman, melakukan tindakan ekstensif terhadap pasukan keamanan negara di bawah bimbingan langsung petugas Mossad. Pada Desember 2023, seseorang yang dihukum karena menjadi mata-mata untuk Badan Intelijen Israel dieksekusi di Provinsi Sistan dan Baluchistan di Tenggara Iran. Ketegangan antara Iran dan Israel meningkat secara dramatis sejak serangan 1 April terhadap konsulat Iran di Suriah, yang menewaskan 7 petugas IRGC. Iran menyalahkan serangan itu terhadap Israel dan membalasnya dengan serangan langsung pertama terhadap Israel yang melibatkan ratusan drone dan rudal.